Bab 2, Disiplin Pagi Banyuwangi, Latihan Tanpa Henti. Banyuwangi, saat fajar masih malu-malu mengintip dari balik cakrawala, adalah sebuah lukisan ketenangan yang memesona. Udara sejuk masih membelai lembut, membawa aroma tanah basah bercampur dengan bisikan debur ombak di kejauhan. Suara kokok ayam bersahutan, mengumumkan pergantian malam dan siang. Namun, bagi Messi Claretta Alice yang berusia 9 tahun, ketenangan ini adalah dentang alarm tersembunyi. Ketenangan ini adalah awal dari sebuah simfoni gerakan yang tak kenal lelah, sebuah ritme yang terus-menerus ditempa di bawah tatapan mentari yang mulai bangkit. Kontras antara keheningan alam yang syahdu dan riuh rendah kesibukan yang segera menyusul di kolam renang, adalah permulaan dari kisah hariannya. Rutinitas Messi dimulai jauh sebelum sebagian besar penduduk Banyuwangi membuka mata. Alarm di ponsel orang tuanya akan berbunyi nyaring. Sinyal bagi Messi untuk bangkit dari tidurnya yang lelap. Tidak ada keluhan, tidak ada rengekan. Sejak awal, Messi telah mengerti bahwa kolam renang menuntut pengorbanan. Ia akan menggeliat pelan, meraba-raba seragam renang biru gelapnya yang terlipat rapi di sisi ranjang. Sensasi kain yang sedikit lembab, aroma khas klorin yang menempel, adalah teman setia di setiap pagi. Ia akan melesat ke kamar mandi, mencuci muka dengan air dingin yang seketika menghilangkan sisa kantuk. Sarapan adalah ritual singkat namun penting. Sepotong roti gandum dengan selai kacang tipis, atau mungkin segelas susu hangat, dan pisang. Makanan itu bukan sekadar pengisi perut, melainkan bahan bakar, energi untuk mendorong tubuhnya melintasi ribuan meter air. Ia memakannya dengan cepat, matanya kadang teralih pada tas renang yang tergeletak di sudut ruangan, berisi handuk, kacamata renang, dan topi renang. Semua tertata rapi, siap menemani perjalanannya. Perjalanan menuju kolam renang umum di pusat kota adalah momen transisi. Tergantung pada hari dan cuaca, ia mungkin berjalan kaki bersama ibunya, menyusuri jalanan yang masih sepi, melewati rumah-rumah yang jendelanya belum banyak terbuka. Kadang, ayahnya mengantarnya dengan sepeda motor. Suara mesin yang berbaur dengan suara alam pagi. Dalam perjalanan ini, Messi seringkali tenggelam dalam pikirannya. Ia memvisualisasikan gerakan-gerakan yang akan ia lakukan di dalam air. Ia membayangkan suara peluit Pak Parno, koreksi-koreksi yang mungkin diberikan. Pemandangan kota yang masih beristirahat memberinya rasa tenang. Seolah seluruh dunia menunggu dengan sabar untuk pertarungannya di lintasan. Ia bukan hanya sekadar anak kecil yang menuju kolam. Ia adalah seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk tugasnya. Setibanya di kolam, aroma klorin menyambutnya lebih kuat, bercampur dengan suara air yang memecah kesunyian, dan suara-suara lain yang mulai terdengar, derap sepatu atlet lain, percakapan singkat pelatih, tawa kecil yang pecah dari para perenang muda yang lebih dulu tiba. Pak Parno, dengan postur tegap dan tatapan tajam, namun penuh kehangatan, selalu menjadi titik pusat perhatian. Ia akan menyambut Messi dengan anggukan, "Sudah siap, Messi?" Sebuah pertanyaan retoris yang selalu dijawab Messi dengan anggukan mantap. Sesi latihan dimulai. Tahap pertama adalah pemanasan di darat. Peregangan dinamis yang membuat otot-ototnya meregang, siap bekerja. Putaran lengan, peregangan punggung, gerakan kaki yang lincah. Pak Parno akan memandu, memastikan setiap gerakan dilakukan dengan benar, mencegah cedera. Rasakan ototmu bekerja, Messi. Bangunkan mereka perlahan, ujarnya. Kemudian, mereka akan bergerak ke tepi kolam. Beberapa menit pertama di dalam air adalah ritual pembiasaan. Gerakan kaki ringan di dinding, lengan mengayuh perlahan, membiarkan tubuh beradaptasi dengan suhu air yang selalu terasa menusuk di awal. Bawa seluruh tubuhmu ke dalam air. Rasakan setiap molekulnya, instruksi Pak Parno. Setelah tubuh terasa siap, barulah inti latihan dimulai. Hari ini fokusnya adalah gaya bebas. Pak Parno akan berdiri di tepi lintasan, mengamati setiap kayuhan Messi. Kepalamu harus stabil, Messi. Pandanglah dasar kolam. Jangan lihat ke depan. Koreksinya, tanganmu harus masuk ke air dengan lancar, seperti menusuk, bukan menghantam. Pak Parno akan mendemonstrasikan, gerakannya begitu efisien, begitu kuat. Messi akan mencoba menirunya, kadang berhasil, kadang jauh dari sempurna. Frustrasi bisa saja muncul ketika tangannya masuk ke air terlalu keras, menciptakan cipratan berlebihan, atau ketika kepalanya terlalu terangkat, mengganggu keseimbangan. Tenang, Messi, perbaiki posisi kepala, rasakan airnya,
Pak Parno sabar, namun tegas. Ia tahu batasan Messi, dan ia mendorongnya tepat di titik itu. Beberapa lintasan kemudian, latihan beralih ke gaya punggung. Gerakan yang berbeda, menuntut koordinasi yang unik. Bayangkan kau sedang berbaring di atas permukaan air, biarkan air menopangmu. Jaga pinggul tetap tinggi, terang Pak Parno. Messi berjuang untuk menjaga pinggulnya tetap terangkat, tidak tenggelam. Tendangan kakinya harus terus berirama, lengan mengayuh dalam gerakan melingkar yang berlawanan. Setiap kali ia merasa ritmenya mulai terganggu, Pak Parno akan memberikan isyarat, atau suara beliau terdengar, tendangan lebih lebar, Messi lebih kuat. Di tengah sesi, tibalah saatnya untuk latihan kardio dan daya tahan. Ini adalah bagian terberat, jarak yang harus ditempuh berlipat ganda. Latihan interval, 5 kali 400 meter gaya bebas, dengan istirahat minimal. Kaki terasa berat, paru-paru terbakar. Setiap kayuhan terasa seperti beban yang semakin bertambah. Keringat membasahi wajahnya, bercampur dengan air kolam. Di lintasan lain, perenang lain juga berjuang. Beberapa terlihat lebih kuat, beberapa tampak kesulitan seperti dirinya. Messi mendorong dirinya lebih keras. Ia membayangkan garis finish, membayangkan medali. Namun, yang paling ia rasakan adalah rasa sakit yang menusuk di otot-ototnya. Rasa lelah yang mendalam. Ia melawan keinginan untuk melambat, untuk berhenti sejenak. Kau bisa, Messi. Satu lintasan lagi. Dorong. Suara Pak Parno seolah datang dari kejauhan, namun cukup kuat untuk membangkitkan kembali semangatnya. Kadang, sebagai penambah tantangan, Pak Parno mengadakan simulasi perlombaan. Ia akan meminta Messi berenang cepat untuk jarak tertentu, seolah-olah itu adalah final kompetisi. Tujuannya bukan hanya kecepatan, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kecepatan itu di bawah tekanan. Melatih ketahanan mental saat fisik mulai lelah. Saat simulasi itu, Messi merasakan kembali adrenalin yang sama seperti saat kompetisi sebenarnya. Fokusnya tajam, setiap gerakan diperhitungkan. Selama latihan, dunia batin Messi bergolak. Ada momen frustrasi yang membuncah ketika ia merasa tidak ada kemajuan. Ketika gerakannya terasa kaku, tidak seperti yang dibayangkan atau dicontohkan Pak Parno. Kelelahan fisik yang luar biasa seringkali membuatnya ingin menyerah. Namun, di saat yang sama, ada kepuasan yang membuncah ketika ia berhasil melakukan sebuah gerakan dengan sempurna. Ketika ia merasa sedikit lebih cepat dari latihan sebelumnya. Atau ketika ia berhasil melewati batas kelelahannya. Kepuasan itu, bagaimanapun kecilnya, adalah bahan bakar yang mendorongnya untuk terus maju. Peran Pak Parno jauh melampaui sekadar pelatih. Ia adalah mentor, pendengar, dan sosok inspiratif. Ia tahu kapan harus memberi dorongan keras, dan kapan harus memberikan kata-kata penenang. Ia memahami bahasa tubuh Messi, kerutan di dahi, tarikan napas yang memberat, pandangan mata yang redup. Tanpa banyak bicara, Pak Parno seringkali bisa merasakan apa yang dirasakan Messi. Ia memberikan nasihat tidak hanya tentang renang, tetapi juga tentang kehidupan. Kekuatan terbesar datang dari dalam, Messi. Latihan ini bukan hanya menempa badanmu, tapi juga jiwamu. Dampak latihan pagi ini terasa nyata. Tubuh Messi semakin kuat, otot-ototnya semakin terbentuk, posturnya semakin atletis. Namun, yang lebih penting, mentalnya ditempa menjadi baja. Disiplin pagi itu menjadi fondasi ketahanan. Frustrasi saat latihan menjadi pelajaran tentang kesabaran. Kelelahan yang diatasi membangun fokus yang tak tergoyahkan. Ia belajar bahwa proses itu penting, sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada hasil akhir sesaat. Dinamika dengan atlet lain juga menjadi bagian tak terpisahkan. Ada persaingan sehat, saling menyemangati saat latihan. Namun, kadang tersembunyi juga rasa iri yang tipis saat melihat seorang teman mencapai kemajuan lebih cepat atau meraih podium yang belum bisa ia sentuh. Messi belajar melihat ini sebagai motivasi, bukan sebagai sumber keputusasaan. Ia belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan sendiri. Di akhir setiap sesi latihan, saat Messi kembali ke rumah, kelelahan fisik memeluk seluruh tubuhnya. Namun, ada pula kelegaan yang mendalam. Perpaduan antara kelelahan dan kepuasan. Harapan untuk kemajuan selalu ada, terjalin dengan kekhawatiran yang samar tentang hasil perlombaan yang selalu berkutat di posisi keempat. Namun, tekadnya semakin kuat. Ia tahu,
Setiap tetes keringat yang tumpah pagi ini adalah investasi. Investasi untuk masa depan yang belum pasti, namun penuh dengan harapan yang membentang luas. Disiplin pagi di Banyuwangi ini bukanlah sekadar rutinitas. Ini adalah janji yang Messi buat pada dirinya sendiri. Janji untuk terus berjuang, untuk terus belajar, dan untuk terus tumbuh. Janji yang dipegang teguh di setiap kayuhan, di setiap tarikan napas, di setiap pagi yang ditempa tanpa henti. Ini adalah fondasi yang sedang ia bangun, bata demi bata, kayuhan demi kayuhan, untuk sebuah mimpi yang lebih besar dari sekadar podium.